Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kembali lagi kita di acara yang penuh hikmah. Sah, selalu ada hikmah yang tentu kita akan menggali hikmah dari narasumber yang luar biasa. Kali ini sudah hadir nih di studio Barokoko, namanya Kang Uwais Korni, ya. Dan beliau dari KBB Kabupaten Bandung Barat, Desa Cikalong, yang membuktikan bahwa kondisi beliau yang sekarang, mohon maaf ya, disabilitas, tapi bisa mandiri. Beliau kehilangan kaki dari tahun 2011, tapi malah mendirikan Planet Kreatif Disabilitas. Sampai produknya ini sampai diekspor ke Australia dan Tiongkok. Masya Allah. Kita tanya-tanya langsung ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Uwais sehat, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tadi saya dapat infonya itu dari 2011. Iya. Berarti bukan dari lahir ya punten ya. Bukan dari lahir. Kejadiannya gimana waktu itu sampai Itu kejadian? Kejadiannya itu 2011 bulan 11 itu hari Selasa. Waktu itu kebetulan kerjanya paku bumi Pak Ustadz. Oh, kayak di proyek gitu. Iya. Terus kejadiannya itu di Pondok Bambu. Waktu itu si mobil keren itu sebenarnya suruh maju. Ini malah mundur sekaligus. Oke. Ya, jadi kedupa ketabrak. Jadi kegencet gini Pak Ustadz. Kegencet gini posisi gini gitu kan. Kegencet antara keren sama mesin pancangnya itu. Mesin yang buat paku bumi itu. Mesin pancangnya itu. Dan waktu itu yang berasa patah cuma satu. Cuman yang kiri gitu kan. Yang berasa patah pas mau berdiri, tahu-taunya dua-duanya. Alhamdulillahnya waktu itu dikasih sadar terus, nggak sampai dibawa ke rumah sakit. Iya, masih sadar. Nggak pingsan. Malahan nelpon sama orang tua juga sendiri. Iya, dengan sadar ngambil handphone, telepon gitu. Nelpon ke orang tua, ngasih tahu, "Mah, saya kecelakaan, kaki patah dua-duanya," gitu aja. Iya, singkat cerita akhirnya sampai rumah sakit. Ya. Dokternya meriksa itu langsung bilang harus diamputasi. Ya waktu itu mungkin kalau waktu itu dari pribadi mengizinkan, terus almarhum kedua orang tua mengizinkan, mungkin satu ya Pak Ustadz. Yang diamputasinya karena yang kiri itu yang pertama kantem yang kiri. Iya, yang kiri itu hancur banget gitu. Nah, karena nggak mau dari keluarga, dari di sendiri juga nggak mau, ya enggak gitu kan. Jadi ada sempat ketunda. Ya, ketunda. Nah, waktu itu ya perusahaan mungkin ya angkat tangan juga gitu kan. Pulanglah 5 hari di rumah. Sempat pulang? Iya. Dalam keadaan belum ada yang diamputasi? Belum. Atau berarti gimana? Renyek, lembek gitu? Pakai ini kan, pakai perban gitu kan. Sebungkus dua-dua kaki? Iya, dua-duanya. Baru akhirnya diamputasi berapa lama setelah ke hari kejadian? 2 bulan. 2 bulan setelahnya? Iya. Selama 2 bulan itu masih nempel itu 2 yang remuk? Iya, nempel 2. Kan di rumah 5 hari, di rumah sakit pertama 28 hari, terus rumah sakit kedua 7 hari. Apa yang akhirnya mau diamputasi setelah akhirnya sekian lama? Oh, karena ngerasa mungkin masih bisa dipertahanin mungkin atau gimana? Iya, waktu pertama-tama sih iya gitu kan. Mungkin masih bisa dipertahanin gitu. Tapi pas dibawa ke rumah 5 hari di rumah, asa tambah parah. Iya, terjadilah pembusukan Ustaz. Dan tadi sempat dibilang perusahaan angkat tangan, berarti maksudnya sampai akhirnya selesai amputasi itu mereka nggak ada keluar biaya sama sekali nanggung? Iya, waktu biaya rumah sakit Jakarta. Jadi sampai akhirnya beres itu semua biaya sendiri? Ya, tabungan sendiri dari Bandung, orang tua? Waktu di Bandung ya, pakai dulu kan sebelum ada BPJS, pakai Gakinda itu. Oke. Itu kan sampai akhirnya dipotong kan ada jeda 2 bulan. Iya. Kalau 5 hari aja udah mulai ada pembusukan. Iya. Atau setelah 2 bulan udah kayak gimana kondisinya baru dipotong? Nggak ngerembet nyampe atas? Ya suruh dipotong itu karena takutnya ke atas. Karena sudah mulai kan? Ya, sudah mulai ke atas. Jadi pas ulang tahun ke 25 tahun, pas hari ulang tahun, pas hari amputasi.
Nerimanya gimana waktu itu pertama-tama kali angkat kaki? Ya waktu itu Ngarah ke Allah pernah nggak? Kenapa ini kejadiannya ke saya? Asalkan yang lain banyak yang hidupnya lebih ngaco. ya itu sering Mas. Sering Hmm. kok eh, lihat orang-orang gitu kan bisa bekerja, Mm-mm. bisa membahagiakan orang tua gitu Mm. kan, bisa ngasih sama orang tua. Mm. Tapi saya sendiri boro-boro membahagiakan gitu kan, Malah malah mungkin merepotkan. merepotkan, jadi beban Meskipun juga. orang tua mah nggak mungkin ngomong kayak gitu Iya, ya. gitu. Masya Allah. Aduh Kang Wes, punten ini kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Tapi Masya Allah. Ya, ini makin penasaran kok dengan kisah hidup beliau ya. Sampai akhirnya sekarang sudah berkarya, bahkan menikah. Ini keren banget. Kisah jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah.